Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan kode tentang proyek machine learning bioinformatik dengan judul biodiffusion. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Fahri Farudin dengan NIM 12170500093 dari mata kuliah AI kelas B. Nah, jadi biodiffusion ini apa? Jadi pusat PyTorch yang mencela model probabilistik diffusi yang dirancang untuk menghasilkan data biologis baru. Nah, langsung saja masuk ke penjelasan kodenya. Di sini yang pertama ada pada file models ya, init.py. Nah, di sini seperti biasa project-project gitu kan butuh library dan modul-modul yang diperlukan sesuai kebutuhan. Nah, di sini banyak ya import import untuk mengimport si library-nya itu. Nah, di sini yang function yang dipakai pertama itu ada function dengan nama get non linearity. Nah, di fungsi ini itu fungsinya adalah mengembalikan fungsi aktivasi PyTorch berdasarkan string yang diberikan. Nah, di sini kan stringnya yang dipakai seperti ini, relu, leki relu. Lalu, nah ini sebenarnya opsional ya. Jadi, optional slope yang digunakan untuk mengatur kemiringan jika fungsi aktivasi yang dipilih adalah fungsi leki relu ini. Lalu selanjutnya ada fungsi lagi yang dipakai di sini compute min med. Nah, jadi fungsinya ini tuh untuk menghitung rata-rata dari deviasi mutlak dari min atau mad untuk properti tertentu dalam dataset. Dataset di sini dapat berupa bagian dari dataset pelatihan atau validasi bergantung pada parameter dataset yang digunakan. Nah, sama ya fungsi ini juga. Selanjutnya ada fungsi inflate batch array. Nah, di sini itu fungsi yang mengembalikan tensor yang diulang untuk mencocokkan bentuk target tetapi dengan sumbu batch yang berbeda. Lalu ada fungsi get grade norm. Nah, di sini parameternya union ini ya. Fungsi ini tuh menghitung norma gradien dari parameter model tertentu. Selanjutnya ada ini ya batch tensor tulis. Ini juga fungsinya memisahkan tensor batch menjadi tuple tensor berdasarkan indeks batch. Eh, Selanjutnya ada fungsi reverse tensor. Ini membalikan urutan elemen pada sumbu pertama tensor. Lalu ada fungsi log grade flow light. Nah, ini tuh fungsinya untuk memvisualisasikan alur gradien melalui berbagai lapisan dalam jaringan selama pelatihan. Ini ya. Selanjutnya itu fungsi sample sweep conditionally. Nah, ini ya. Jadi fungsinya ini untuk melakukan sampling berulang kali untuk kondisi tertentu menggunakan model. Outputnya itu dapat disimpan dan juga divisualisasikan, seperti menyimpan file XYZ dan visualisasi rantai molekul. Itu fungsi-fungsinya. Lalu di sini masuk ke kelas-kelasnya ya, ada kelas 6 nodes distribution. Nah, ini kelas ini tuh mewakili distribusi probabilitas jumlah node atau atom dalam suatu molekul. Dibuatnya ini berdasarkan histogram distribusi jumlah node. Lalu ada kelas selanjutnya, kelas properties distribution. Nah, ini tuh
mewakili distribusi properti seperti energi dalam dataset menggunakan histogram tadi untuk distribusi probabilitas dan dapat melakukan normalisasi properti. Lalu selanjutnya ada kelas, nah ini categorical distribution. Nah, di sini tuh untuk mewakili juga distribusi probabilitas kategori atom dalam suatu molekul. Digunakan untuk menghitung divergence Kullback-Leibler antar dua distribusi kategori. Lalu yang terakhir ada Q ya. Untuk Q ini kelas mewakili antrian dengan batasan panjang maksimum. Digunakan untuk menyimpan dan menghitung rata-rata deviasi standar elemen antrian. Selanjutnya untuk di eh, value tools ya. Sama di sini ada import-import library dan modul yang dibutuhkan. Nah, untuk fungsinya di sini yang pertama ada watch model sama unwatch model ini ya. Jadi ini fungsi-fungsi ini digunakan untuk memonitor model selama pelatihan menggunakan PyTorch Lightning dan logger tertentu. Nah, dalam project ini itu loggernya berdasarkan weight ya, weight berat dan bias. Jadi watch model ini digunakan untuk memulai pemantauan dan unwatch model itu untuk menghentikannya. Selanjutnya ada function unsort segment sum. Nah, eh, ini tuh untuk operasinya ya, operasi PyTorch custom yang dia buat custom untuk mereplikasi fungsi unsort segment sum dari TensorFlow. Jadi gunanya ini untuk menjumlahkan elemen dalam tensor berdasarkan segmen atau indeks segmen tertentu. Lalu ada unsorted segment mean. Jadi ini sebenarnya mirip ya dengan fungsi yang sebelumnya ini, yang sama unsorted segment sum. Tetapi bedanya tuh yang ini menghitung rata-rata di setiap segmen daripada jumlah. Lalu ada function get classifier model. Di sini itu untuk membuat model klasifikasi dari direktori model yang diberikan. Mengembalikan model juga yang dibuat. Lalu ada function get classifier. Ini menghasilkan, function ini ya menghasilkan matriks ketetanggaan untuk digunakan dalam model klasifikasi. Fungsi ini membantu dalam mengonversi jumlah simpul dan batch size menjadi matriks ketetanggaan yang sesuai gitu. Lalu selanjutnya ada train with property classifier. Jadi ini tuh fungsinya untuk melatih melatih model klasifikasi dari properti tertentu pada dataset yang diberikan menggunakan PyTorch Lightning juga di sini ya untuk manajemen pelatihannya. Nih, selanjutnya ada test with property classifier. Jadi ini mirip juga ya sama fungsi yang di atas tadi yang eh, tes yang train with property classifier yang ini. Tetapi ini tuh digunakannya untuk pengujian pada dataset yang terpisah. Selanjutnya di sini ada kelas-kelas ya, ada kelas GCL. GCL ini graph ya, graph merupakan implementasi dari graph neural network dengan keadaan global dan jumlah simpul ini tetap per graph digunakan sebagai lapisan dalam model klasifikasi EGEN ya, EGEN yang
Selanjutnya ada EGEN kelas ya. Yang EGEN kelas ini itu implementasi model graph neural network untuk tugas klasifikasi tertentu menggunakan beberapa lapisan EGCL untuk pemrosesan informasi jaringan. Nah, ini EGEN ini ya. Nah, jadi intinya ya, proses evaluasi model yang dilakukan ini pertama menginisialisasi data modul dan model dari konfigurasi, lalu memuat checkpoint model, melakukan sampling dan analisis. Lalu yang terakhir itu menampilkan beberapa metrik seperti kestabilan atom dan molekul, divergensi KL atau Kullback-Leibler, validitas, keunikan, kebaruan, dan negatif likelihood NLL pada tahap validasi dan pengujiannya. Baik, segitu saja mungkin yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.